Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada dalam sebuah bulan suci, terhormat dan penuh berkah. Dan ini perintah puasa. Dan perintah puasa itu ditujukan kepada siapapun yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak melihat identitas jenis kelamin, misalnya. Nah, karena itu sebetulnya pemahaman atas puasa harus dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan, semua orang. Makna puasa yang sering kita dengar adalah, tadi saya bilang, pengendalian. Bagi orang awam itu makan dan hasrat seksual. Jadi ini diharapkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan melakukan puasa di dalam rangka mendidik kita semua untuk memahami orang lain, saling memahami. Dan yang kita kenal adalah puasa adalah menahan lapar. Gitu. Ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa bagaimana rasanya orang lain selain kita yang miskin, yang papa, yang fakir. Kalau kita rasakan bahwa mereka sulit mendapatkan ekonomi, sulit, betapa susahnya orang melapar. Dan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi kita untuk empati terhadap mereka yang kelaparan. Karena apa yang dirasakan, tadi saya mengatakan, apa yang dirasakan oleh orang juga kita merasakan. Kalau kita lapar, maka kita juga tentu mengerti bagaimana perasaan orang yang lapar. Nah, kalau boleh saya menyampaikan sebuah hadis qudsi. Para nabi-nabi, dari Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu bertanya kepada Tuhan, "Ya Rabb, aina ajiduka?" Wahai Tuhan, di mana aku menjumpaimu? Lalu Tuhan mengatakan, "Temuilah aku di tengah-tengah mereka yang hatinya luka." Siapakah yang hatinya luka itu? Tuhan mengatakan, coba lihat, Tuhan mengatakan, "Wahai hambaku, aku sakit. Kamu tidak menjenguk aku sakit." Hamba mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau Tuhan Maha Kuasa. Bagaimana mungkin sakit?" Tapi Tuhan mengatakan, "Iya betul, aku Tuhan Maha Kuasa. Tapi lihatlah mereka yang sakit. Andai kata kamu menjenguk orang yang sakit, kau akan menemukan aku di sana." Yang kedua, "Wahai hambaku, aku minta makan. Tapi kamu tidak memberi aku makan. Andai kata kamu memberi aku makan, kau akan menemukan aku di sana." Begitu. Jadi itu pemihakan Tuhan kepada mereka yang lapar. Yang ketiga, "Wahai hambaku, aku minta minum. Kamu tidak memberi aku minum." Terus hamba mengatakan lagi, "Bagaimana engkau haus? Padahal engkau adalah Rabbul Alamin." Iya betul. Tapi lihatlah hambaku yang kehausan. Andai kata kamu memberi minum kepada mereka, kau akan menemukan aku di sana. Masya Allah, betapa kita diajarkan oleh Tuhan agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang miskin, orang yang lapar itu. Dan ini melalui puasa kita diajarkan untuk memahami persoalan itu. Untuk kemudian kita harus bangkit bagaimana berempati kepada orang-orang miskin itu dan membantu mereka. Ya, gitu ya. Jadi ini menurut saya itu tuntutan dari semua agama, lagi-lagi. Karena saya tadi mengatakan permintaan ketemu dengan Tuhan itu disampaikan oleh para pembawa kitab suci, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka, Nabi Isa maupun Nabi Muhammad, bukan tidak mampu, tetapi dia ingin hidup seperti mereka. supaya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang
tertindas, mereka yang lapar. Termasuk juga kaum perempuan yang dilukai. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya juga, manfaat maupun pelajaran yang dapat kita pahami dari puasa, pengendalian diri dari segala macam hasrat-hasrat kebinatangan, hasrat-hasrat kekuasaan, hasrat-hasrat kekayaan, merasakan betapa kesulitan-kesulitan dihadapi oleh mereka, agar kita bisa membantu mereka, berpihak kepada mereka, menemani mereka yang hatinya luka tadi dalam proses yang banyak sekali bentuknya. Ini yang ada sebuah pernyataan yang menarik sekali, sebuah syair Ahmad Syauqi yang saya kira ini seharusnya menjadi pegangan kita semua. Al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'raqi. Al-ummu rawdun in ta'ahadahul hayatu birrayyi aw raqa ayyama iraqi. Al-ummu ustadul asatidatil ula syaghalat ma'athiruhum madal afaqi. Ibu adalah madrasah pertama. Jika engkau mempersiapkannya dengan baik, kau mempersiapkan sebuah generasi yang baik. Ibu adalah taman. Jika kau menyiraminya dengan baik, ia akan menumbuhkan pohon-pohon yang rindang dan akan menghasilkan buah-buah ranum. Jika pohon itu bisa bicara dan ditanya, untuk apa buah-buah itu? Dia akan menjawab, buah itu bukan untuk aku, tetapi untuk orang lain, anak-anaknya dan sebagainya. Gitu. Yang ketiga adalah ibu adalah maha guru yang jejaknya tak akan terhapuskan sepanjang zaman. Lagi-lagi saya harus mengatakan tergantung kita memberikan ruang kepada perempuan itu untuk menjadi cerdas atau menjadi bodoh. Jika kita memberi ruang kepada perempuan itu menjadi pintar, maka akan lahirlah generasi-generasi yang pintar. Karena manusia dibentuk oleh lingkungannya. Lingkungan yang terdekat adalah keluarganya. Di antara keluarganya yang terdekat adalah kedua orang tuanya. Di antara kedua orang tuanya yang terdekat adalah ibunya. Karena selama proses pembentukan manusia itu ada bersama perempuan, ibunya itu. Nah, gitu. Maka karena itu saya bilang, kita harus berusaha untuk selalu memberi ruang kepada perempuan, bahkan menganjurkan kepada perempuan-perempuan untuk belajar setinggi-tingginya, supaya perempuan-perempuan memahami persoalan-persoalan kehidupan, bagaimana etika-etika sosial yang nantinya akan diajarkan kepada anak-anaknya. Suatu pernyataan yang saya kira menarik sekali, pemimpin sebuah bangsa yang maju ada perempuan di sampingnya. Itu ada, saya kira ini memberi makna kepada kita bahwa perempuan harus menjadi cerdas, perempuan harus mandiri, dan perempuan harus sehat secara fisik maupun psikis. Karena inilah yang akan menularkan atau menciptakan sebuah generasi manusia. Saya tadi awal mengatakan tadi, ibu atau perempuan adalah kreator. Itu karena menciptakan, tergantung kita menciptakan perempuan itu sendiri, maka menjadi cerdas atau tidak cerdas, atau bodoh, sehat atau tidak sehat, mandiri atau tidak mandiri, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan bersama kita. Saya tadi ngobrol sama teman,
Ini termasuk doktrin saya bilang, perempuan harus sehat secara fisik maupun psikis. Perempuan harus cerdas secara intelektual. Perempuan harus kuat secara ekonomi. Bahasa saya, perempuan harus mandiri secara finansial. Jangan tergantung kepada orang lain. Karena nasib sebuah bangsa di kemudian hari terletak kepada perempuan itu sendiri. Itu dapat dilihat dari realitas-realitas kehidupan kita nantinya. Saya kira itu yang penting untuk mendapat perhatian kita semua. Ya, puasa menjadi kesempatan kita untuk merenungkan prinsip-prinsip kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.